Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kalian baik-baik aja kan? Sudah sarapan dari rumah? Ya, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu, ya. Hari ini ada yang masuk nggak? Ada yang tidak masuk nggak? Ya, dah. Gini saya absen aja ya. Wildan, Muhammad Nur, Azam, Dikri, Kaila, Firman, Wilda, Ilbas, ya, Dika, Fajar, Fadil, Hilda, Fiona, Anin, Sela, Ardan. Ya, ada semua ya. Jadi masuk semua. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat ya. Silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Irabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sikni ilma warsuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya hari ini anak-anak. Ya, ya. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, kalian semangat semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita terlebih dahulu mengingat materi yang kemarin. Ya, kemarin kita mempelajari tentang kebutuhan, macam-macam kebutuhan. Ya, masih ingat kan? Macam-macam kebutuhan kemarin? Coba Dika, apa? Ya, ya Kak? Iya, bagus sekali ya. Kamu masih ingat ya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer kemarin yaitu apa? Kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, tempat tinggal, ya contohnya. Kemudian yang tersier itu kebutuhan tambahan. Misalnya apa kemarin? Sepeda motor, TV, radio, dan sebagainya. Kemudian yang tersier itu barang-barang yang mewah. Contohnya apa? Misalkan punya villa, punya mobil ya. Jadi seperti itu ya. Kalian sudah mengetahui macam-macam kebutuhan. Lah sekarang bagaimana cara mendapatkan kebutuhan itu?
Ya, jadi nanti kita masuk ke materi, yaitu cara mendapatkannya dengan cara jual beli. Ya, ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, ya. Yang akan kita pelajari nanti, peserta didik itu dapat menjelaskan ciri pengertian jual beli. Kemudian dapat menyebutkan apa itu ciri-ciri jual beli, kemudian dapat menyebutkan tempat jual belinya, ya. Kemudian ada lagi peserta didik dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi jual beli, ya. Jadi itu tujuan dari pembelajaran yang materi hari ini kita pelajari, ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui macam-macam kebutuhan, kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, ya. Lebih baiknya, lebih bagusnya Ibu punya video, ya. Kita amati dulu video, ya. Bagaimana kita mengetahui manfaat jual beli, ya, ciri-ciri jual beli, ya. Bentar. Ya, itu coba diperhatikan ya. Sudah dengar kan? Sudah lihat semua? Ya, jadi kamu nanti diskusi ya mengenai video tadi yang kamu lihat ya. Melalui video tadi ada pengertian jual beli ya. Ada di mana tempat jual beli itu terjadi ya. Ada yang membuat misalnya ya. Terus saya tanya setelah ditayangkan video ini, kegiatan apa ya yang terjadi dalam video tadi? Apa? Ayo Elwas. Ya. Ya. Iya, bagus ya. Kita pergi ke warung beli makanan itu sudah terjadi apa? Jual beli karena ada penjualnya, ada pembelinya dan ada barang yang dijual ya.
Nah, manfaatnya sama-sama memenuhi kebutuhan. Yang jual juga bisa memenuhi kebutuhannya, yang beli juga dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, mungkin ada yang lain. Yo, ya Fiona. Iya, betul sekali. Jadi kamu memperhatikan ya tadi. Jadi di warung, meskipun warung itu ya bisa dinamakan jual beli karena ada barangnya, ada penjual, ada pembeli. Nah, terus dari tayangan tadi, aktivitasnya apa? Ya, nek di warung, misalkan kamu beli nasi pecel, ya kalau di toko beli barang-barang. Nah, nasi pecel itu yang membuat siapa? Nah, iya, penjualnya berarti produksinya ya. Jadi nggawe dari bahan mentah dijadikan barang jadi. Misalkan beras jadi sego jadi nasi. Ya. Kemudian kalau biasanya sekarang itu bisa lewat kurir. Bagaimana caranya barang itu sampai di rumah kalian? Misalkan kita nggak bisa beli secara langsung. Itu membutuhkan apa? Distribusi. Nah, kita ini dinamakan apa? Pembeli atau konsumen yang hanya tinggal menikmati. Misalkan dari barang mentah ya diolah menjadi barang jadi, kemudian barang jadi diantarkan ke toko-toko, ke warung-warung, swalayan, ya. Nah, kita membeli itu berarti namanya konsumen atau pemakai. Jadi jelas, ada pertanyaan? Jelas? Ya, kalau jelas nanti coba didiskusikan dengan adanya tayangan video. Ini ada contoh gambar pasar ya. Selain pasar itu ada lagi apa? Di video tadi kan sudah ada ya, macam-macamnya tempat untuk menjual barang ya. Ya, coba didiskusikan. Saya bagikan LKPD-nya. Nanti dikerjakan ya. Sudah? Setiap kelompok menerima 3 lembar. Sudah? Ya. Sudah dibaca 3 lembar? Ya. Di situ kan ada perintahnya. Di situ ada perintahnya. Misalkan yang ke-1, itu kan ada pasar, ya. Itu contohnya. Terus perhatikan gambar di atas, carilah tempat yang memiliki kegiatan jual beli selain pasar, ya. Selain pasar, tadi di video kan ada, ya. Coba kalian diskusikan selain pasar, ya. Kemudian yang kedua, itu ada kegiatan. Di sini sudah ada perintahnya, ya. Kamu disuruh memilih, memperhatikan gambar, mencocokkan kegiatan yang sesuai. Ya, misalkan kalau nelayan menangkap ikan itu kegiatan apa? Ya, begitu ya, didiskusikan. Satu kelompok. Yang lembar ketiga itu hanya mencocokkan. Kamu tinggal memilih produksi, distribusi, dan apa? Konsumsi. Ya, selamat mengerjakan. Yo, garap. Waktunya 1/4 jam. Ya, nanti kamu mempresentasikan di depan. Yo. Ini tinggal milih.
Ya. Namanya kelompok. Namanya ditulis kelompok ya. Nama kelompok diundi ya, maaf. Coba pilih salah satu. Dah. Ya, waktunya 1/4. Ya, 4 jam. Nanti 8:30 lebih 10 selesai. Ini kan sudah ada karek ngambil. Ini karek nulis. Terus tak oleh-oleh karek maju. Yes. Sudah. Ini tinggal milih. Oke. Pulpen, pakai pulpen. Ditulis. Sudah. Wes. Ya wes. Wes. Enggak usah 3 aja. Sudah tak isi. Tuliskan ya. Ini kan ada tulisan produksi. Tempat apa tadi? Hah? Nama tempatnya itu ada warung, terus apa lagi? Ada pasar, ada warung, ada kantin sekolah, terus ada koperasi sekolah. Itu bisa terjadi jual beli, ya. Ada warung, koperasi sekolah, kantin, toko. Kemudian barang yang dijual apa di kantin? Misalkan di kantin apa? Oh iya, makanan atau jajanan atau minuman. Kalau di mana lagi kamu tadi? Di koperasi sekolah katanya yang dijual yaitu alat-alat tulis, ya. Itu untuk kelompok singa mempresentasikan seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Di toko. Jadi di toko itu juga ada barang yang dijual. Barang yang dijual berupa apa? Oh iya, bermacam-macam dagangan atau kebutuhan dalam jumlah besar. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Sudah? Sudah. Ya, untuk kelompok apa tadi singa? Saya kira cukup ya. Dah, bisa kembali ke tempat. Maju, kelompok harimau maju. Ya. Perjualbelikan makanan. Nama tempat kantin. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang diperjualbelikan jajanan sehat.
Nama tempat koperasi sekolah. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli yang diperjualbelikan. Peralatan menulis. Ya, sudah ya. Untuk kelompok apa tadi? Harimau mempresentasikan tempat-tempat yang bisa terjadi jual beli, yaitu apa tadi? Toko, pasar, warung, kantin, dan koperasi sekolah juga. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menanggapi? Silakan. Tuh, tidak ada. Ya. Kalau kelompok ini ya yang dijual di toko ciri-cirinya apa? Ada penjual dan pembelinya. Barang yang dijual di toko itu barangnya lebih banyak, ya. Betul. Kemudian yang di warung itu ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang dijual makanan dan minuman, ya. Kemudian menyebutkan lagi kantin, ya. Kantin juga ciri-cirinya ada penjual dan pembeli. Yang dijual makanan ringan berupa apa? Jajan dan minuman. Yang kelima ada koperasi sekolah, ya. Itu ciri-cirinya juga ada penjual dan pembeli, ya. Yang dijual bermacam-macam alat tulis. Itu yang dipresentasikan oleh kelompok harimau. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, cukup untuk kelompok harimau ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Sekarang kelompok kelinci. Yuk maju kelompok kelinci. Ya, jadi apa yang dipresentasikan? Lebih banyak barangnya yang dijual lebih banyak. Nama tempat pasar. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang diperjualbelikan sayur-sayuran. Nama tempat warung. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang diperjual nasi pecel dan kopi. Toko. Nama tempat toko. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang perjualbelikan barang dan nama tempat kantin. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang diperjualbelikan jajan dan makanan. Koperasi. Nama tempat koperasi sekolah. Ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada penjual dan pembeli. Yang diperjual alat tulis. Ya, itu yang dipresentasikan kelompok kelinci, ya. Dia menyebutkan tempatnya ada apa tadi? Tempat penjualan yaitu ada pasar, kemudian warung, toko, kantin, dan koperasi sekolah juga, ya. Untuk pasarnya itu ciri-cirinya juga sama, ada penjual dan pembeli. Kemudian yang dijual belikan ada sayur-sayuran, ada beras, ada telur, ya. Kemudian tempat disebutkan lagi toko, ya. Yang ciri-cirinya yaitu ada penjual dan pembeli juga, ya. Yang diperjualkan beli yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya. Kemudian menyebutkan lagi kantin sekolah, ya. Kantin sekolah ciri-cirinya ada penjual dan pembeli juga. Ayo. Ya. Yuk, mulai. Nama tempat kantin.
Ciri-ciri kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli. Yang diperjualbelikan jajan atau minuman. Nama tempat Sawalayan. Ciri-ciri kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli yang diperjualbelikan. Baju. Nama tempat koperasi. Ciri-ciri kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli yang diperjualbelikan. Alat tulis. Nama tempat toko. Ciri-ciri kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli yang diperjualbelikan. Barang-barang. Ini ya, untuk kelompok kuda yang dipilih nama tempatnya yaitu pasar. Ciri-cirinya ada penjual dan pembeli. Kemudian yang diperjualbelikan sayur-sayuran, ya. Kemudian yang kedua kantin. Ya, ciri-cirinya ada dan penjual dan pembeli juga, ya. Yang diperjualkan jajan dan makanan ringan. Sama, ya. Kemudian yang ketiga ada swalayan. Ya. Swalayan ciri-cirinya kegiatannya yaitu ada penjual dan pembeli juga. Ya. Barang yang dijual yaitu apa? Barang-barang yang bisa memilih sendiri, ya, kalau di swalayan ini. Ya, kemudian yang keempat koperasi. Ciri-cirinya ada penjual dan pembeli juga. Barang yang dijual alat tulis dan seragam. Ya. Kemudian nama tempat lainnya yaitu toko. Ada penjual dan pembeli ciri-cirinya. Kemudian yang diperjualkan beli ada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Misalnya kelompok kelinci, ada pertanyaan enggak? Kelompok harimau mau bertanya atau menanggapi? Ya, ya. Kelompok lainnya sudah, ya. Jawabannya sangat bagus, ya. Ya. Oke, bisa kembali ke tempat. Ya. Nah, keempat kelompok tadi sudah maju semua. Jadi kalian kan sudah ngerti, ya. Siswa semuanya sudah ngerti toh? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jual beli itu adalah apa? Ada penjual dan pembeli, yaitu menjual barangnya dengan alat pembayaran yang sah berupa apa? Uang, ya. Kemudian ciri-cirinya ada apa? Penjual dan pembeli. Terus ada lagi apa? Ada barang yang dijual. Terus ada apa lagi? Apa? Ciri-ciri nih. Tadi. Ya, ada barang jual, ada kesepakatan harga, ada pembayaran. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau manfaatnya jual beli bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik itu yang menjual ataupun yang membeli, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak, berarti sudah jelas. Sekarang Ibu ada soal, ya. Nanti dikerjakan kalau sudah jelas, ya. Bisa dikerjakan soalnya, ya. Saya bagikan soalnya. Yang jawab sebisanya. Ya, di situ sudah ada perintahnya, ya. Kalian tinggal mengerjakan,
Ya. Waktunya 15 menit. Ya. Sekarang sudah jam 10 kurang 10 menit. Nanti jam 10 menit dikumpulkan, ya. Yuk. Selamat mengerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bukan kelompok nanti, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. 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 Ya semua? Iya. Ya, dikumpulkan semua ya. Ya, jadi kalian sudah diskusi, sudah mengerjakan soal, kemudian sudah paham semua. Iya. Untuk materi kali ini ya, Ibu akan simpulkan yaitu mengenai jual beli adalah suatu kegiatan
ya. Jual beli yang apa? Dengan alat pembayaran yang sah, yaitu berupa uang. Kemudian ciri-cirinya, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperlukan, terus apa? Ada pembayaran, ada kesepakatan. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik itu yang menjual ataupun yang membeli, itu sama-sama yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dari sini ya, saya simpulkan sudah cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan dah. Iya, jadi materi hari ini mengenai jual beli, ya. Mungkin ada yang lain, Elwas. Ya, kamu apa? Berarti materi ini mengenai apa? Jual beli dan ciri-cirinya, ya. Untuk materi kali ini sudah cukup. Jangan lupa untuk materi besok apa? Adalah mengenai uang, ya. Dipelajari untuk bab selanjutnya, ya, yaitu masalah uang, ya. Saya kira cukup sekian, waktunya sudah selesai, ya. Kita bisa berdoa untuk pulang, ya. Ini kan sudah jelas, bukunya dimasukkan semua, ya. Ya, dimasukkan semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Kemarin ada yang cari buku paketnya hilang, ya. Nah, jadi diteliti alat-alatnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Nah. Ya, sebelum sebelum kita pulang, biasanya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk. Inal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, langsung pulang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.